Gus, sebelumnya saya minta maaf. Diri ini diperjalankan di alam mukasyafah dan di situ diperlihatkan seorang Gus Muklason jadi atau menjabat jadi presiden. Dan di situ ada beberapa menteri dan para menteri itu memprovokasi sesama temannya untuk menurunkan Gus Muklason dari kursi kepresidenan. Mohon penjelasan dari pandangan syariat dan pandangan hakikat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula niki wis sakniki kantun kados telek kuning-kuning intir lho Pak kula. Dene syariate pada akhirnya Allah meletakkan secara syariat itu di situ. Ya sudah. Apapun yang terjadi ya sudah, saya tinggal jalankan aja. Sekalipun hanya jadi presiden itu 1 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Muklason Rosyid dari Mojokerto. Marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Semoga Kiai Haji Muklason Rosyid senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur yang panjang sehingga dapat selalu membimbing kita semua ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam surah Al-Qamar ayat 1 dan 2 bisa di Google langsung dibuka, muncul surat Al-Qamar gitu. Memang di antara beberapa wasiat baginda Rasul sebelum beliau wafat pernah sampaikan tentang masalah peperangan atau disebut sebagai perang yang besar, jihadul akbar, perang yang besar. Mengapa di sini dikatakan perang yang besar di tengah-tengah umatku? Karena musuh kita itu, kebanyakan kita itu tidak tahu. Itulah yang disebut musuh dalam selimut. Sana tahu kita, kelemahan kita tidak tahu. Jelas hadis ini ada kaitannya dengan bagaimana cara kau mengenal musuhmu. Sebab innahu aduwwum mubin. Sak temene nafsu lakum kedue sira kabeh iku aduun mungsuh mubinun kang nyoto. Letak nyatanya nafsu dalam diri kita sebagai mungsuh itu yang bagaimana? Ini kalau kita tidak membuka ilmu akhirat nggak akan bisa tahu. Sebab dulu kalau kita mengenal tentang nafsu itu Pak, yaitu kehendak perbuatan yang hanya bersifatkan maksiat. Lah gitu dah, maksiat. Sementara taat kebaikan itu kita tidak tahu kalau di situ telah bertengger nafsu dalam diri kita. Karena ilmu akhirat tidak dibuka. Hadis yang mengatakan jihadul akbar itu secara tidak langsung diwajibkan bagi umat untuk mempelajari ilmu tentang nafsu, ilmu tentang akhirat. Tapi sindiran itu
Kita sebagai umat banyak yang tidak peka. Tidak cukup disindir lewat hadis, gak cukup. Bahkan kita disindir juga lewat Al-Quran. Ketepatan yang berkenaan dengan pertanyaan dalam surat Al-Qamar ayat 1 dan 2 ini. Di situ ada kalimat as-sa'ah. Pandangan hakikat as-sa'ah itu apa? Iku akhirul amri, akhiri perkara. Nek cara syariat dino kiamat. Ada as-sa'ah itu diterjemahkan sebagai masa di mana sudah habis. Kita kalau bicara as-sa'ah bahasa syariah berarti bisa jadi as-sa'ah itu diartikan hari kiamat. Nah, ciri-ciri hari kiamat semua selain Allah itu hancur. Hancur. Makanya bahasa ini memakai fi'il madhi. Artinya sudah terjadi. Adakah sudah terjadi, sedang terjadi, mau terjadi. Bapak Ibu, as-sa'ah di sini Allah sengaja memakai makna telah. Artinya kemakrifatanmu itu akan terjadi setelah hancurnya perkara wujud selain Allah. Prosesnya begini, ketika Anda telah melaksanakan zikir nafi isbat, meniadakan wujud selain Allah, baru isbat menetapkan yang wujud hanya Allah. Aku maksudnya aku. Setelah Anda meniadakan keakuan makhluk, maka isbatlah, muncullah, menetapkanlah akunya Allah. Inilah as-sa'ah. Kapan itu terjadi? Ya tergantung. Sekuat apa, sekuat mana dzikirmu itu yang menancap di dalam hatimu. Barometernya ada di situ. Makanya bahasa Rasul ketika saat ditanya oleh salah satu sahabat, "Ya Rasul, kapan hari kiamat itu datang?" Pemahaman kita pada saat itu kan dunya iki dihancurno lak ngoten toh. Iku memang syariate. Rasul hanya memberikan tanda-tanda. Di akhir zaman itu dikasih tanda-tanda. Bahasa hakikat ini sudah bisa Anda tebak. Hakikat as-sa'ah hari kiamat adalah ketika saat hatimu jadab pada Allah, itulah as-sa'ah. Di dalam jadab itu kan kau mengalami zauq. Hatimu mengalami ketiadaan selain Allah, selain aku Allah. Nah, untuk sampai di situ berarti Anda harus uzlah. Cara untuk meniadakan selain wujud Allah, kuncinya ada di sirul asrar. Siapa yang terus menerus zikron kathiron, maka disitulah Pak Bu akan bisa Anda tebak terjadinya kiamat itu di situ. Satu, yang ditanya tentang as-sa'ah. Terus terbelahnya bulan ini bagaimana? Terbelahnya bulan maksudnya, Pak, bulan niku makhluk nopo kholik? Oke, makhluk nggih? Makhluk. Tapi ada ahli tasawuf
mengatakan kholik. Gak bingung ambean. Dunya saisine makhluk napa kholik? Makhluk nggih? Oke. Ada ahli tasawuf, oh bukan makhluk. Kita yang mengatakan makhluk karena status kita masih ada di ahli zuhad. Mungkin bisa dibuka dalam makalah 157-58 kalau nggak salah. Ada dua golongan ketika saat beliau ini menghadapi pujaan masyarakat. Disebut az-zuhad, piro-piro wong ahli zuhud. Niki berarti saya katakan az-zuhad ini bisa dikatakan salikin atau sairin. Proses kita zuhud ini tapi belum ketemu Allah. Ini proses pengesaan disebut ahadiyah. Loh, ketika beliau itu menghadapi pujaan masyarakat, dia takut. Ini memang seperti ini. Takut. Mengapa dia takut? Karena dia belum bisa memandang pujaan itu datangnya dari Allah. Dia masih memandang pujaan itu datangnya dari manusia. Akhirnya miturut wanti-wantinya, pesennya guru akhirat gini, lebih baik kau dicaci oleh masyarakat daripada dipuja, sebab jikalau kau dipuja kau tidak mau evaluasi diri, tapi kalau dicaci kau akan mengevaluasi diri. Satu. Yang kedua, jikalau kau dipuja nanti susah kau menetapkan sifat hakikati hamba terhadap dirimu. Apa? Lawane puja hina. Susah kau merasa dirimu hina sebagai hamba. Susah. Makanya beliau itu takut. Akhirnya meninggalkan masyarakat. Ditinggal loh, Pak. Khawatir dia itu terjebak. Daripada saya terjebak, mending saya hindari. Ada yang bersikap seperti itu dan itu tidak salah. Tapi bagaimana arifin? Boten takut, Pak, malah seneng. Lah aneh toh nih. Tapi senenge iku bukan bermuncul dari hati seorang arifin, tapi senenge muncul dari diri akunya Allah. Karena dia sudah tidak memandang pujaan datangnya dari makhluk, karena makhluknya sudah tidak ada, yang ada cuman Allah. Dari sinilah mengatakan gak ada makhluk, dunya saisine iku wujude Gusti. Wes. Iki berarti Allah dohir. Surat Al-Hadid niku ayat 3. Tapi ini nggak bisa direkayasa loh, Pak. Nggak bisa. Nanti kalau sudah jenengan sampai di situ, ya otomatis sudah nyoto wujud batine Allah, nyoto wujud dohire Allah. Lah niku lah kok Siti Jenar ae. Koyok ngerti Siti Jenar ya itu. Ya apa sih? Wis bener ajaran Siti Jenar. Kanggo sopo? Kanggo mereka yang arif. Tapi apabila kita dengarkan kita masih di golongan, mohon maaf, ahli zuhud, iki ya setengah bingung setengah mboten. Apalagi dihadapkan malah mboten bingung maneh ngelundasi. Akhirnya mengatakan itu ajaran nggak benar. Yes. Udah kembali kepada bulan, Pak. Tidak jauh berbeda, Pak, bulan itu dengan as-saah ini. Apa? Indah kaya apa isine kehidupan dunya akan jadi hilang dan fana. Bahasa teng mriki terbelah.
wis gak manfaati apabila hatimu sudah ngintip indahnya alam akhirat. Ya mati ya sik, biar dimasukkan Allah di alam barzah. Dari situ Anda akan bisa memandang alam akhirat. Kemarin sudah saya sampaikan, alam barzah itu sebagai alam pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Siapa yang dimasukkan alam barzah di tempat yang bercahaya, maka dia akan bisa memandang alam akhirat juga alam dunia. Artinya apa, Pak? Jenengan kongon mati dhisik, faktulu anfusakum, patenono sik keakuanmu, fanano sik keakuanmu sebagai makhluk, maka Anda akan nyata wujud batin dan dohire Gusti Allah. Dohire berarti dunya, batine berarti akhirat. Tapi jikalau kau dimasukkan Allah di dalam alam barzah yang gelap, dua-duanya wis ra ketok apa-apa. Isine peteng dadat jare wong Jawa, kala jengking padha mara. Lah ngoten iki. Ya Allah. Ana setan mendo-mendo mara tuwa. Arepe ngekeki anake sing wis ron. Guyon Pak, guyon. Itu memang ngoten kegelapan kita itu. Wa min waraihim barzakhun. Di belakang mereka itu semua telah ditunggu alam barzah. Ya ini di dunia ini. Mana yang membatasi hatimu dengan Allah? Itulah barzah. Ya keakuan kita makhluk itu. Singkirkan. Lah apa bisa kita mensingkirkan? Ya ora iso. Wong sing nyingkirne ya Gusti Allah dhewe kok. Allah sendiri. Cuman kan ada prosesnya, ada asbabun nuzulnya. Kalau kita mengikuti apa proses di hikam itu ngene. Gusti Allah itu akan mengutus malaikatnya yang disebut warid masuk di dalam hati seseorang yang gelap manakala si hamba tadi mau berzikir. Bukan maksudnya zikir anak TK, bukan maksud zikir di sini bilisan biqalbi boten. Apa? Bi ihsan. Inilah bila suarin wa kalamin wa lafdin, tanpa suara, tanpa lafat, tanpa biismin, tanpa nama. Itu Pak yang sering saya katakan, rasa itu loh Pak. Ini yang dimaksud. Kalau ini terus sampai lakoni terus, maka otomatis warid itu akan datang. Apa tujuannya? Mengusir penjajah ruhaniyah ini yang menjadikan ruhaniyah kita gelap. Nafsu itu memasukkan perkara-perkara yang disebut masiwallah, selain Allah. Akhirnya bercintalah hati kita, bersukarialah hati kita pada selain Allah. Nah disitulah diusir oleh warid tersebut. Bahasa warid kalau kita mengacu pada Al-Quran, nur makrifat, nurun ala nurin, ai nurul makrifati yahdillahu linurihi mayyasha, akan diberikan, dinyalakan oleh Allah dalam hati seseorang yang dikehendaki. Mana yang dikehendaki? Yastami'unal qaula, dia tidak cukup mendengarkan dan beriman tentang masalah dinut tauhid, tapi fayat tabiuna ahsanahu, dia juga melaksanakan. Berarti wujudi jenengan berzikir. Percuma awak dhewe ngaji ben Sabtu, tapi nek
kalau tidak mau mengamalkan zikir. Percuma bagi kita. Estu Pak. Gerudak-geruduk ngalor ngidul koyok bebek digawa nangane sawah niku lho Pak ya. Percuma. Saya katakan percuma manakala itu tidak jenengan praktekno dalam bentuk zikir sehari-hari. Al ilmu bila amalin kasajarin bila thamarin. Pak tani itu tidak akan pernah mendapatkan namanya buah dari sebuah padi atau jagung manakala Pak tani itu tidak mau menemukan antara biji dengan tanah. Biji saya katakan ilmu, tanah prakteknya ini. Ilmu dengan amal jadikan satu. Kawinkanlah. Biar ini nanti memuncul buah. Apa buah? Makrifat pada Allah. Hilangnya perkara selain Allah, munculnya wujud Allah kang sejati. Jadi maksud daripada bulan telah dibelah niki tatkala jenengan ini estu betul-betul melanggengkan dzikir jenengan, maka masyaallah perkara selain Allah yang sudah masuk di dalam hati kita pasti Allah hilangkan sendiri. Bukan kita yang menghilangkan, tapi Allah itu sendiri. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Gus, istana di surga itu ada dua, yaitu istana Firdaus dan istana emas. Istana Firdaus tempatnya ada di atas bukit, di bawahnya pohon cemara 7, dan istana emas itu tempatnya ada di atas gunung di surga tingkat 7 di sebelah barat menghadap ke timur. Di ujung barat itu loh Mas Gus, menghadap ke timur. Dangu mboten panggih Pak. Kangen lho. Kedua istana itu bagus-bagus, megah dan indah sekali. Kalau Anda ingin tahu istana Firdaus dan istana emas, datanglah ke surga. Nanti Anda akan ditunjukkan oleh malaikat tentang istana-istana itu, dan ditunjukkan keindahan alam surga dengan seisinya. Wow, enak sekali hidup di surga ini. Jauh lebih enak daripada hidup di dunia ini. Yang saya tanyakan ialah, siapakah sebenarnya yang menempati istana-istana itu sejak dulu sampai sekarang ini? Demikian Gus, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tergantung jawab saya dari sisi mana. Kalau dari sisi syariat, itulah yang Allah janjikan kepada orang-orang yang mau mengamalkan atau melakukan perbuatan yang soleh, perbuatan yang bagus. Menurut kita secara syar'i, itu perbuatan yang dilakukan oleh jasmaniah. Ini pada saat itu dijanjikan itu. Lah ketemunya besok kalau hari kiamat. Pertanyaannya, betulkah akan bertemu itu? Nah ini timbul tanda tanya. Kepastian bagi Anda, jawabannya insya Allah. Ya wis melok insya Allah terus. Lencene ngoten kok. Berarti itu akan kita dapatkan setelah beberapa proses pemindahan alam. Habis alam dunia, alam barzah. Habis alam barzah, alam kebangkitan. Habis alam kebangkitan, alam penghisapan.
habis alam penghisapan barulah Anda nyebrangi sirotol mustaqim. Pertanyaan aku, iya benda? Insya Allah iya. Nggih, pun kita hormati semuanya. Tapi sebetulnya dua istana itu di dunia sudah ada. Dan itu tidak ada, tidak apa namanya itu, tidak seperti apa yang jenengan sangka. Kita menyangkanya besok, kalau sudah terjadi yaumis sa'ah, hari kiamat. Ternyata itu di dalam hati jenengan piyambak. Kalau pertanyaannya siapa yang menempati kedua istana itu? Kemarin pas hari apa itu kan kami mengkaji tentang masalah sing sapa wonge bisa melihat alam akhirat, maka indahnya alam dunia mesti fana. Berarti dilihat dari sisi dari makalah ini, maka ternyata alam akhirat itu bisa jenengan temukan di saat jasmania ini masih di dunia. Jadi satu rumus dari pertanyaan jenengan, siapa yang menempati dan menduduki dua istana ini? Ternyata hakikatnya jawabannya hati seseorang yang sudah meniadakan wujud selain Allah. Wis aku gak usah proses mulai awal, kesuwen. Itulah orang-orang yang sudah diizinkan Allah bisa melihat alam akhirat, termasuk Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi memberikan contoh terhadap kita di dalam Al-Quran, liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Jikalau kau Anda ingin tahu alam akhirat di dunia ini, Anda harus menjadi liman kana yarjullaha. Jadi orang yang di dalam hati ada keinginan untuk bertemu Allah. Pak Bu, sak donya niki atine wong niku maceme mek loro. Ono ada hati seseorang yang ingin terus ketemu dengan kesenangan, kemewahan dunia. Ini golongan yang mayoritas. Sedangkan golongan yang minoritas, hati seseorang yang merindukan karena punya keinginan ingin ketemu Allah. Dan ini yang dimaksud dalam ayat, itulah orang yang dipilih oleh Allah. Kalau kita menengok ke hikam, hati seseorang ada dua, mingkol bin zahidin dan mingkol bin rogibin. Hati yang pertama minoritas condong kepada Allah, hati yang kedua rogibin, hati yang selalu condong dengan keindahan, kesenangan, kemewahan dunia. Ini hati manusia. Jadi yang pantas Allah masukkan di situ hanyalah orang pertama yang ada hatinya keinginan ketemu Allah. Otomatis inilah proses dari iman ke ihsan. Ihsan itu makom makrifat. Setelah dia terus menanggung rindu, bawa beban rindu dan berupaya untuk ingin ketemu Pak. Injing wau saya pagi tadi juga begitu. Orang ngaji di YouTube saja, orang Lampung Tengah insya Allah kepingin ketemu saya,
tahun-tahunan di YouTube, terus mendengar status kalau saya di Lampung Timur, pagi tadi pingin tahu, kalau tadi malam itu tilem ning hotel. Lu tenan, hotel Pak, hotel. Tahu, beliaunya tahu, akhirnya pagi mendatangi saya. Wong jenenge kangen Pak ya, kepengin ketemu. Dirangkul kacamata sampai rutuh. Nggih kacamata beliau sampai rutuh, sampai nangis dan lain sebagainya, haru, seneng. Saking kepingine mau ke Jawa nggak ada waktu. Akhirnya ditemukan Allah di hotel Bandara Sarengat. Nah, ketemu mereka. Gak jauh berbeda dengan kita. Hati rindu ketemu Allah. Dan inilah modal pertama untuk bisa wal yaumal akhirah. Anda akan bisa melihat alam akhirat prosesnya dengan ini. Wa dzakarallaha katsiran, dan ini tidak lepas dari zikir. Jadi selalu ada kaitan erat antara kerinduan jenengan ini untuk bertemu Allah, keinginan, tidak hanya keinginan aja, otomatis jenengan ada upaya bentuk jenengan berzikir. Antara rindu dengan zikir dan alam akhirat itu berkaitan erat. Jadi Pak, yang berhak Allah masukkan di dua istana itu adalah mereka yang limangkana yarjullaha wal yaumal akhirata wa dzakarallaha katsiran. Itu. Nggih, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Matur suwun dumateng Yai Gus Muklasol ingkang maringi wekdal kangge kula. Anamung kula badhe matur mboten mengenai pertanyaan Yai. Kula badhe ngaturaken unek-unek kula utawi identitas kula badhe kula aturaken dhateng panjenengan utawi kapurih dipun ngertosi para ahli jamaah pengajianipun Yai Gus Mukhlason. Pindah kaping kalipun kula ngenalaken diri kula menika Hadi Suripto, asal usul saking Kabupaten Cilacap. Ananging kula tahun 8 sekawan kula derek transmigrasi wonten Kalimantan Barat. Salaminipun kula wonten Kalimantan Barat nggih menika kula angkeni ngibadahipun Tesih Amburadul. Salajengipun nggih menika sasampunipun kula ngertosi melalui YouTube setiap wekdal utawi Yai Gus Mukhlason menika ceramah kula pahami lan kula resapi mungkin pikantuk ketukanipun utawi saking Gusti Allah piyambak. Dados kula pribadi menika kepengin dipun bimbing secara langsung mboten melalui YouTube menika Yai. Nggih. Dados kula namung nderek menapa ingkang dipun bimbing mangke dhateng Yai. Sasampunipun kula saged memahami utawi mempelajari, kula kantun nderek menawi Kyai
marengaken wangsul wonten Kalbar kula ndereke mawon terus niku. Lah salajengipun mbok bilih kula pribadi ngrumaosi tiang Kalimantan ingkang campuripun bermacam-macam suku. Jelasipun nggih kula tesi nglampahi adat Jawinipun nggih namung gaul-gaul biasa kados niku. Dados mboten perlu panjang lebar malih utawi kula nangletaken pertanyaan bab itu dan ini niku mboten, namung kula dugi saking Kalimantan Barat dumugi mriki mohon bimbinganipun panjenengan. Ngrumaosi kula umure pun 70 tahun. Dados nggih kula menawi mirengaken Gus Mukhlason niku ngendika kula pikir-pikir aku wis dosane akeh ya iki. Nah niku teng mriku milanipun alhamdulillah mungkin pun wekdalipun kula saged secara langsung pinanggih kalian yai. Dados kula mboten lewat HP mawon, langsung mohon bimbinganipun. Kinten-kinten semanten mawon mboten perlu panjang lebar pun kula aturaken unek-unek menika mugi-mugi ndadosa menapa saking ketukanipun Gusti Allah kula saged ngelambahi ngantos puputek usia. Nggih. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ningali melihat umur jenengan pun 70 ke atas niku wis mingglik. Ngerti mingglik? Nggih. Secara umum loh ya, secara umum. Tapi jenengan sudah dapat bonus kathah. Ya dah. Bonus nggih kula derekake. Kula derekake jenengan bertahan di pondok sini sampai pada waktu yang belum bisa kita tentukan. Yang jelas sebetulnya itu mungguh umur sing wis mingglik jenengan itu bab masalah ngilmu sing tidak ada ujungnya, artinya ora ngentes enteke. Sampai dalam Al-Quran Allah sebutkan jikalau air lautan 7 lautan dunia 7 dunia, misalnya ada dunia 7 dijadikan satu untuk menjadi mangsi, gak cukup untuk menulis. Tumbuh-tumbuhan juga begitu, dijadikan satu untuk menjadi pulpennya, nggak cukup. Langit sab 7 dibeber, ngerti dibeber nih, digelar laksana sebagai kertasnya juga nggak cukup. Wis berhubung umur jenengan wis mingglik, ya mingglik itu sudah mendekati, ya tak? Udah jenengan ringkes aja apa nanti tolong dilihat di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir 110. Di situ ringkasan dari seluruh ngilmu yang tadi tidak ada ujungnya, nggak ada batasnya. Itu manakala disimpulkan di situ ada 2. Pertama, falyamal amalan sholihan. Hati jenengan berhubung wis mingglik jenengan, ya. Sibukkanlah hati terus dalam keadaan dan kondisi apapun untuk berzikir. Zikir yang kami maksud di sini adalah zikron kathiron. Sejati ini dzikir. Itulah yang kami sebut dzikir yang muncul dari kalimat tauhid anta, la ilaha illa anta. Karena anta ini sudah dekat. Anta, engkau, dekat berarti.
Jangan huwa, jangan la ilaha illallah, jangan anta. Dan ini tidak jenengan baca la ilaha illallah anta. Di dalam anta ini ada 3 tahap. Jenengan rasakan kehadiran wujudnya Allah di dalam diri jenengan kali kula. Dengan bukti secara dohir jenengan ini bisa melihat, mendengar, berucap, bertindak, bernafas. Di situ ada wujudnya Allah. Intinya rasakanlah kehadiran Allah, wujudnya yaitu hidup di dalam diri jenengan yang segala-galanya. Dan di luar diri jenengan ini makhluk, semua itu bukan gerak makhluk, tapi yang memiliki gerak itu semua adalah Allah. Pun hati sampean fokus di situ aja karena jenengan wis mingli. Ya, 1. 2, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan pernah ada iman di dalam hati sampean rasa diri jenengan atau makhluk yang lainnya yang bisa berperan, jangan. Sebab kalau ada ini larangan, wala yusyrik, janganlah kau menyekutukan Tuhanmu dengan sesuatu ketika jenengan beraktivitas. Berarti intinya jenengan wajib menjaga hal ini. Paling tidaklah Pak Bu, dalam 1 hari 1 malam 24 jam lewat napas 40 hari lakukan hal seperti ini di pondok. Nanti selepas itu pulang langsung dakwah sana. Berikan terhadap mereka-mereka yang sudah minggli. Lebih-lebih niku ya dah. Nantilah perkara daqaiqul asror, kalau jenengan sudah ditaruh Allah di dalam makom ihsan, ngilmu sing gak ada ujungnya niku buka dewe sudah. Buka dewe. Mana yang tidak pernah diajarkan oleh guru akhirat yang konteksnya ilmu dalam permakolah, nanti buka sendiri. Paham nggih? Nggih. Nggih. Ada lagi? Tak turuti ya men. Sisa jam 12 sak karepmu. Assalamualaikum. Saya ini siapa? Saya mau kemana? Saya kemana? Sudah. Cekak pertanyaannya. Saya siapa? Mau kemana? Terus apa satu-satunya? Saya siapa? Mau kemana? Dengan siapa? Ngoten nah. Saya ini siapa? Saya kemana? Saya mau kemana? Oh. Sudah, makasih. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Niki pertanyaan sampean masuk dalam hadits qudsi niki. Barang siapa yang kenal dirinya itu siapa, faqad arafa rabbahu. Arafa itu juga memakai fi'il madhi. Gitu. Maka betul-betul Anda telah kenal pada Tuhanmu. Nyuwun sewu. Kalau pertanyaannya saya siapa, ini bukan jawabannya secara fisik dohir ini makhluk, bukan. Siapa hidup dalam diri jenengan itu jawabannya. Kalau jenengan sudah tahu siapa hidup di dalam diri jenengan itu, maka faqad arafa rabbahu, cocok. Dikatakan telah ketemu atau kenal yang namanya rabbahu, Tuhannya. Mau kemana? Mau kemana? Apa tujuannya di dunia? Misalkan seperti itu. Pak, mohon maaf.
Sesuatu yang sudah matang iku mesti prosesnya itu mentah dulu. Sesuatu yang sudah masak jangan dikira datangnya langsung masak. Dia itu mengalami beberapa proses yang masih mentah. Letak kementahan kita itu, Pak, sehingga jawab saya itu makhluk. Ini mentah kita. Saya itu makhluk. Apa tujuan? Tujuannya makhluk. Dan mau kemana? Tujuannya adalah menyembah. Kemana? Menuju Allah. Iki jawaban masih mentah. Kalau pertanyaan jenengan iku minta jawaban yang sudah matang, jawabannya ngeten. Innaka sak temene sira al-haqiqata ai maksude panjenengan iku adalah wujudullah. Pun mateng niki. Wis. Nek wis mateng ya sampean lek. Sampean telan. Wis mateng digoreng maneh, ya gosong. Kalau sudah masak ya langsung dimakan. Tapi jawaban ini nggak bisa, Pak, jenengan lontarkan terhadap mereka yang masih di posisi mentah. Nggak bisa, akan jadi fitnah. Makanya tanya, saya ini siapa? Jenengan ya Allah. Innani anallah, sesungguhnya aku iki Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Bapak Ibu, ini posisi sudah matang. Artinya di dalam hati jenengan telah difanakan perkara-perkara selain Allah. Baru sah hukumnya. Enggak apa-apa. Tapi enggak sah dan tidak boleh ini akan terjadi pada golongan kita yang masih mentah. Mana? Surat Al-Anbiya ayat 29. Enggak boleh. Karena masih mentah. Malah mudah bingung sampean. Mudah bingung. Letaknya bagaimana yang sudah masak ini boleh? Karena rasa yang muncul di dalam diri jenengan itu bukan rasa hamba. Bukan. Wong hambanya sudah tiada. Inilah yang dimaksud sebagai wa inna ilaihi roji'un. Dikatakan sudah kembali kepada asal. Asal kita tidak ada, kembali kita tidak ada, disitulah akan nyata yang ada. Berarti yang bicara itu yang ada. Terus mau kemana? Apa tujuannya? Ini kembalinya kepada sifat jaiz Allah. Apa sifat jaiz Allah? Saenake dewi, sesukanya. Mungkin begini, mungkin begitu, ya sudah, itu wenangnya ana. Ya sudah, itu. Ini gila, Pak, yang pertanyaan ini yang membuat kita bingung ketika saat kita dihadapkan satu hadits qudsi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, sementara kita tidak dibekali cara untuk nafi isbat, cara untuk meniadakan selain Allah dan mengisbatkan, menetapkan akunya Allah lewat dzikir sirul asl. Niki menjadikan bingung kita dulu, sehingga dikasih pelajaran oleh guru-guru kita, masayih romo kita, ger sing kosong iku berisi, sing berisi iku kok wis ngeluwun rapopo. Sekarang sudah ada jawaban semuanya itu. Nggih, ganti geser ibu dulu. Barangkali ada ibu monggo. Tahan bapak nanti tak tutno wis sembarang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukaromah dari Surabaya. Saya sudah mengikuti kajian Pak Kiai sekitar kurang lebih 1 tahun lewat YouTube. Dan tapi saya kemarin pas Ramadan sudah mengikuti baiat Pak Kiai. Yang saya tanyakan, kenapa kok saya dalam menjalankan sirul asror dan dzikir yang terus menerus masih kesusahan? Apakah ada doa agar biar bisa istiqomah, hati selalu ingat pada Allah setiap aktivitas saya dan menghilangkan hijab yang ada di hati saya? Yang kedua, Gus, salat kita biar khusyuk kan kita harus sirul asror terus. Dan supaya kita biar mengerti apa sholat itu, kita harus mengenal diri dan mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal diri dan mengenal Allah itu? Mohon penjelasannya. Yang ketiga, sholat sendiri itu katanya bisa dibilang sholat berjamaah. Itu bagaimana caranya, Gus? Dan apa niatnya? Pakai makmuman apa ada alillah aja? Gitu aja. Terima kasih, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini sudah paham tentang dasar tauhid, dzikir-dzikirnya sudah paham. Mengapa ketika saat menjalankan dzikir tersebut kok susah? Apa sebab? Dzikir ketika saat dilakukan mudah dan susah. Ini dari hukum asbabun nuzul mesti ada. Kalau saya jawaban mateng ya sing nggih susah ya Gusti Allah. Sebabe ana kuno. Yang menjadikan ini gampang ya Gusti Allah. Cuman kan sebelum Allah menetapkan mudah dan sulit itu kan ada riwayat. Apa riwayatnya? Wis kula tak ngomong dulu secara umum. Orang biasanya kalau banyak masalah, umum niki umum, tapi pun dijadikan alasan yang konkret, jangan. Sebab tidak semua orang itu seperti itu. Biasanya umumnya seseorang itu susah untuk menjalankan dzikir sirul asr karena dirinya dikerubuti banyak masalah. Entah itu dengan suami, dengan anak, dengan rumah tangga, kebutuhan. Dan ini banyak mereka jadikan sebagai alasan untuk tidak sinkron antara ilmu dengan amal berbentuk dzikir. Kebanyakan ngoten. Tapi itu sebetulnya bukan alasan. Sebab siapa sebagai dalang dibalik jenengan ini banyak masalah? Siapa? Anda sudah tahu jawabannya. Fi kulli mukawwanat khafiyun ai hayyun wa huwa wujudullah. Ternyata di balik layar semua itu hanyalah ada wujudnya Allah. Lah, sekarang tinggal jenengan ini untuk mengklikkan antara ruh lewat rasa terhadap hidup di situ. Pun ngeten mawon Bu. Niki sampean tak paringi aji-aji nekat. Nggih? Biar tidak terjadi susah lagi. Pun ngeten. Tapi ya sampean pamit nanggone anak bojo. Sampean pamit nang anak bojo. Jikalau tetap nggak boleh, pun
nderek kula ning pondok. Umpama gak oleh lho ya. Jenengan dihalang-halangi wa yasudduna an sabilihi sabilillah, umpama dihalang-halangi rapopo nderek ning pondok. Tapi nek iki saged sampean lampahi ning diriya di rumah lebih baik. Biar enggak menimbulkan fitnah di tengah-tengah keluarga, khususnya suami jenengan. Lakukan di rumah. Nek sampean lakukan ning pondok, engko ada fitnah. Paling kecantol wong. Lah ngoten toh? Khawatirnya seperti itu. Daripada ada fitnah prasangka yang tidak baik, lebih baik jenengan lakukan di rumah. Jenengan kan takok solusinya, termasuk pertanyaan yang ketiga, mengenal diri. Jadi pertanyaan pertama dan kedua ini pertama dan ketiga satu paket. Pun sampean pamit dulu terhadap suami dan anak. Pa, jenengan manggil papa napa? Mas. Ya wis sembarang. Ya. Kula nyuwun izin selama 40 hari 40 malam jangan diajak bicara. Anak juga begitu. Waktu masak tetap saya masak. Waktu ngelayani jenengan tetap aku ngelayani. Baik secara fisik maupun secara batin tetap tak layani ya. Tapi tolong kula jangan diajak bicara. Masalah blonjonya gitu, ya duka sampean taruh ning kono utawa ya napa. Maksudnya ya apa? Pamitosi. Sibukkan hati jenengan setiap napas. Buatlah berzikir wadzkur isma rabbika Muhammad, dikirolah kau selalu. Isma rabbika, pertama dengan nama, sebutlah Muhammad dengan nama Allah, bukrata wa asila, baik siang maupun malam. Niki Rasulullah diperintahkan Allah dan dituangkan di dalam Al-Quran, berarti ini tidak hanya terhadap beliau yang diwajibkan, juga terhadap kita yang dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kau terhadap Tuhanmu, yaitu Allah, dzikron katsiran, kelawan ingat yang sebanyak-banyaknya. Jenengan asale nonggo, tahu nonggo? Ngerumpi ambek tonggo, wis kurangi, buat aja di rumah dzikir. Itu cara jenengan untuk mudah, mboten susah berzikir sirul asr itu di situ. Jadi nggak cukup jenengan ikut dengan asmo, walaupun ayatnya asmo. Tapi kalau mau mendalami lagi di dalam surah Al-Insan ayat 25 ini, bukan asmo. Asmo tidak menjadikan Anda itu sampai pada yang memiliki asmo. Maksud isma rabbika itu tersebut adalah sirul asr, cuman bahasa syariat asmo. Bagaimana caranya? Asmo itu secara syariat, tapi ruhaniyah sampai wujudi asmo. Berarti bukanya dari sirul asrar. Itu caranya, Bu, dan itu cara untuk mengenal diri. Akhirnya hidup yang ada pada diri dan di luar diri, jenengan itu hanyalah Allah. Barulah itulah yang dikatakan kenal diri. Jenengan harus curiga, mengapa Hadits Qudsi mengatakan man arafa nafsahu. Nafsahu itu diri. Dikon ngenali diri dulu. Terus kok ada kaitannya dengan fakot arafa robbah. Apa hubungan nafsahu dengan robbah? Nah ini loh Pak. Untuk mensinkronkan di sini,
perlu jenengan terus menerus berzikir tadi, baru akan tahu. Yang nomor 2 tentang sholat khusyuk, sholat munfaridan, sholat sendiri. Apakah kita memakai makmuman ataukah kita adaan? Wis sampai memakai imaman mawon. Imaman berarti jenengan dadi imam, rapopo. Syariate jenengan adaan ya rapopo, tapi makmuman gak mungkin. Tapi andai kata sampean makmuman ditarik ke hakikat, sampean makmum nanggone Allah. Berarti sing dadi imam Gusti Allah. Ora apa-apa cara hakikate. Nek cara syariate kalau salat munfaridan itu harus harus adaan au imaman, terserah. Sing penting kan hakikatnya sampai meletakkan roh itu, ini wajah tuaj, iya ada di situ. Nggih, Ibu masih ada. Pun nggak ada, tak balik nang cah kakung. Pak monggo. Biung monggo, Bopo monggo, sekarang Bopo. Nek sik wonten monggo po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, sebelumnya saya minta maaf. Diri ini diperjalankan di alam kasyafah dan di situ diperlihatkan seorang Gus Muklason jadi atau menjabat jadi presiden. Dan di situ ada beberapa menteri dan para menteri itu memprovokasi sesama temannya untuk menurunkan Gus Muklason dari kursi kepresidenan. Mohon penjelasan dari pandangan syariat dan pandangan hakikat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula niki wis sakniki kantun kados telek kuning-kuning intir lho Pak kula. Dene syariate pada akhirnya Allah meletakkan secara syariat itu di situ. Ya sudah, apapun yang terjadi ya sudah, saya tinggal jalankan aja. Sekalipun hanya jadi presiden itu 1 minggu. Sebetulnya secara hakikat gini Pak, setekun-tekun ruhaniyah atau hati jenengan berzikir, bahkan sudah sampai pada puncaknya di makom jam'i, ini bahasa kitab hikam, makom ihsan, makom makrifat. Jangan disangka nafsu itu enggak menunggu dan menikam dari belakang. Ingat, wama ubarri'u nafsi, tidak bebas. Ruhaniyah atau hati itu dari kepentingan nafsu. Jangan dikira sudah bebas. Sepanjang kita tidak ada di musyahadah selalu, pasti diintai. Ngintainya nafsu bagaimana? Innan nafsa la amaratum bisu. Ngajak hati jenengan iki bersukaria dengan suksesnya duniawi, termasuk yang tidak bermateri, non materi, jabatan tadi. Apakah besok itu secara kasaf saya harus menduduki menjadi presiden Indonesia? Wallahu alam. Presiden itu kan isaroh, pemimpin.
baik skala nasional ataupun internasional. Mohon maaf Pak. Sirul Asrorikum buka sing krungu sampean tak mawon. Dulur-dulur indir lewat ulama-ulama ahli tasawuf. Tapi saat itu Pak kena hukum fitnah. Akhirnya beliau-beliau itu mohon maaf mengikuti hukum, sehingga apa yang beliau sampaikan itu tidak menjadikan fahamnya umat malah bingung, sehingga beliau sampaikan di majelis yang khusus, tidak terbuka seperti ini. Nggih ngapunten Kang Kata. Sampean pun ningali pon pese, pun ningali Jaya Barune. Sampean harus melihat, memandang, bersaksi siapa di balik itu semuanya. Paham nggih? Biar pujaan sampean iku enggak keliru. Sampak saya kan sudah sering ngomong, nek jenengan iki pujaan nang makhluk, mending saya ngaji tak udo. Paham nggih maksud kula? Lah itu bukannya aku nggak sayang, bukannya aku ingin meninggalkan jenengan, enggak. Itu untuk menjaga, lebih berhati-hatilah jenengan ini ketika bertaklim dan memahami, lebih-lebih melaksanakan praktek dari sebuah ilmu itu, biar hada siratum mustaqim, lurus, ora tolah-toleh gitu loh. Jadi secara syariat terserah Allah, dan itu tidak masuk di dalam keinginan yang harus saya tanamkan dalam hati, enggak. Makanya tadi saya katakan, saya itu seperti kuning yang ngintir di kali. Terserah Allah. Andai kata sejarah terulang kembali seperti Gus Dur misalkan ya, nggak jangkep wis didukno, wis lumrah. Ngerti lumrah? Umum, menandakan bahwasanya jangan dikira jenengan yang sudah tahu antara batil dengan hak, berlaku di atas jalan Allah, itu tidak ada yang halang-halangi. Buka dalam surat Ibrahim ayat 3. Mereka itu Pak ya, mohon maaf, menteri-menteri, mantri apa menteri toh? Menteri ya? Oh, aku gak tahu sekolah SD Pak, umum. Menteri, ya oke, menteri. Menteri kan jabatan yang diberikan oleh presiden terhadap seseorang yang ditunjuk dalam bidangnya masing-masing. Menteri dan itu ya. Berarti menteri itu tangan kanannya presiden, bukan suruhannya partai. Aslinya gitu. Aslinya gitu. Nggak boleh menteri itu bangkang dari presiden, ngikuti seruane partai, nggak boleh, nggak boleh. Asli ini kalau kita kembalikan nggak boleh, harus mengikuti terhadap apa perintah dari presiden. Ruhaniyah ini Pak, laksana raja presiden, jasmaniyah prajurit atau menteri. Mestinya jasmaniyah itu mengikuti apa perintah daripada raja. Ruhaniyah, mohon maaf, jikalau rajanya dolim,
mesti menterinya ikut dolim. Jikalau rajanya ini taat, menterinya mesti mengikuti ketaatan. Mohon maaf, jangan dikira pemimpin sing mlakune kenceng itu nggak ada yang jegal. Sudah banyak kasus-kasus secara syariat, Pak ya. Pemimpin yang arif, tapi anak buahnya itu ada golongan-golongan yang ingin menjatuhkan dan macam-macam. Saya nggak usah jauh-jauh. Mengapa sih Gus Dur gak jangkep itu sudah diturunkan yang katanya korupsi ini, lah ngoten. Eling nggak sampean bulek getan niku. Nggih toh? Lah Gus Dur iku lho mripate gak ketok. Wong wedok. Apa maneh duit. Artinya apa? Dari kasus ini maka berhati-hatilah. Jikalau jenengan ditaruh dalam sebuah kepimpinan, berhati-hatilah. Jangan anggap orang yang dekat dirimu itu adalah seperjuangan. Bisa jadi dia adalah musuhmu. Dan sebaliknya, jangan kau anggap selamanya musuhmu itu tidak membangun dirimu. Selamanya bisa jadi musuhmu akan menjadi temanmu. Artinya apa, Pak? Gini, Pak. Kalau kita tarik dari sisi hakikat secara individu, walaupun jenengan iki dikiri wis mudah, selalu ketemu Allah, dengan dikir itu terus ketemu Allah. Jangan dikira nafsu itu tidak merencanakan menikam jenengan dari belakang. Pasti. Lah, supaya jenengan itu tidak tergelincir, sampean lihat komitmen ataupun prinsip ataupun pernyataan daripada iblis. Seluruh anak Adam termasuk Nabi Adam dan anak putunya sampai terhadap kita dijerumuskan semuanya. Cuman satu yang tidak bisa, illa ibadaka minhumul muhlasin. Itu surat Al-Hijr ayat 40. Illa ibadaka, kecuali ya Rob Tuhanku Allah, hamba di antara hambamu, minhum iku setengah saking hamba panjenengan yang tidak bisa kugelincirkan, itulah al-muhlasin, hamba yang jenengan pilih. Tadi saya katakan, mana sih hamba yang dipilih? Hamba yang sudah hatinya terus menerus berzikir pada Allah. Lebih-lebih mohon maaf, jenengan ini secara syariat gambaran ke depan itu bagus. Artinya gambaran jenengan iki secara syar'i baik. Secara syar'i berarti kesuksesan sampean. Hati-hati. Jangan kau lepas itu dzikir. Biar tidak terjadi apa yang telah ditanyakan oleh saudaraku, ada menteri yang diadu domba yang tujuannya untuk menjatuhkan presiden. Mungkin sampean dengan sejarah Gus Dur sampean bisa mempelajari siapa di antara mereka sebagai biang kerok jatuhnya beliau, di situ sudah tertera maksud dan tujuannya apa, sudah kebuka semuanya. Wis padha ruwe, gak usah omong, ngoten mawon. Nggih, matur suwun pertanyaan Bapak, tapi satu hal yang harus kita ingat, jadilah diri kita yang sejati nih. Itu aja. Nggih. Bapak lagi silakan, ada. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya mau tanya. Sampai sekarang saya belum tahu ini jawabannya. Pertama, secara syariat Ibu Nabi Isa itu kan Maryam.
secara hakikat, kita tarik secara hakikat. Nah, bapaknya itu siapa? Oke, matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam syariat seluruh umat Islam itu tahu ummuhu utawi ibuke Nabi Isa itu Maryam. Nah, ngoten nggih. Makanya disebut Ibnu Maryam. Sekarang pertanyaan yang waneh bin ajaib, ngoten. Bagi wong syariat, tapi bagi wong hakikat ndak. Tapi syariat tetap tak jawab sesuai dengan apa yang Allah tafsirkan di dalam syariat. Wa abuhu, siapa bapaknya? Tak jawab coro syariat. Wa huwa Rauhul Kudus. Iki menurut Quran loh ya. Man huwa, siapa Rauhul Kudus itu? Jawabannya yaiku malaikat Jibril. Wis sarengan. Terus ojo diterjemahno. Oh, berarti malaikat Jibril ngibrit. Apa jenenge niku? Wis angel iku aku. Ojo mbayangno tutuk gunung. Wis tah nek syariat ya akhirnya pedot di situ Pak, pedot, putus. Cara hakikatnya apa? Inilah maksudnya Pak. Sampai ingat dalam satu ayat yang Allah katakan, besok akhir zaman muncul Dajjal, mungsuhe iku Nabi. Ada 3 Nabi Isa diturunkan ke bumi. Pertama, membunuh Dajjal. Kedua, meneruskan syariat Rasulullah. Ketiga, termasuk membebaskan pajak atau merobohkan salib. Ini apa terjemahnya? Apakah yang namanya salib itu dirutuhno? Mboten, tidak. Maksudnya bagaimana? Pun kita urai. Pertama, membunuh Dajjal. Tidak ada yang bisa membunuh Dajjal miturut Quran itu kecuali Nabi Isa. Nabi Isa. Lalu secara hakikat Dajjal itu nafsu. Lah Isa niku sapa? Itulah Pak, gandengi ilmu dan amal dikunci dengan istiqomah. Dzikir itu ya iki ngisane. Sebab fanae keakuan diri iku sirna iku ndugi la ilaha illa anta menuju ana. Fungsikanlah la ilaha illa anta setiap saat dan waktu. Maksudnya kalau ini sudah jenengan fungsikan maka terus menerus, maka la ilaha illa ana muncul sendiri. Berarti isane mana hakikatnya? Itu tadi. Saya belum menjawab bapak nih lo ya. Aku masih ngomong isane. Berarti Isa di dalam hati sampeyan sebagai penyelamat umat, penyelamat ruh. Gabungi antara ngelmu, ngamal dan itulah yang disebut takwa. Bahasa sederhana kita sebut takwa. Faktulu anfusakum, iki kalau kita beralih ke sejarah umat Nabi Musa, Anda akan diterima tobatmu oleh Tuhanmu setelah kau telah menuhankan anak sapi sebagai Tuhanmu. Faktulu anfusakum, bunuhlah keakuanmu. Bon. Yang kedua, Nabi Isa turun di bumi ini termasuk adalah meneruskan syariat Kanjeng Nabi. Mana selama ini syariat Kanjeng Nabi yang kita anut
hanya syariat saja tanpa hakikat. Jujur Pak, ya tak? Selama ini tak ada sama sekali ruhaniyah kita berhakikat. Ketika kita menjalankan syariat Rasul, meninggalkan larangan dan menjalankan perintah, ruhaniyah kita jauh dari hakikat. Bagaimana Anda bisa wal yaumal akhirah, bisa memandang alam akhirat? Lawong kita itu tidak menganut yang kafah kesempurnaan syariatnya kok. Lah, isane turun, jebret, diteruskan. Memang resikonya adalah menghadapi Dajjal itu, Pak. Kaum Khawarij itu. Jadi beliau di situ tidak akan pernah mundur sejengkal walaupun ke depan mati. Dia tidak akan mundur ke belakang walaupun di depannya itu dia maju dengan mati. Ditiru Sayyidina Ali, ditiru Al-Khalat. Udah. Membebaskan pajak. Yang dimaksud pajak itu apa? Njaluk peweh. Jenengan sholat njaluk peweh ganjaran, njaluk peweh swarga. Berarti kita itu selama ini majek Gusti. Pantes ngono kowe. Karena isanya belum muncul. Isanya belum muncul. Sekarang gak majek Gusti Allah, majek menungso. Piro Gus plafon jenengan ngaji nang luar pulau? Kathah sing takok. Aku nek wis dihadapno pertanyaan ngono gak jawab, Pak. Meksa jawab apa jari Gusti Allah. Mek ngoten tok. Malah kemarin aku ditanya, dikira saya itu mesti membawa pengawal, Pak. Pengawal. Pundi pengawali Gus? Mesti takok ngoten. Dikira saya itu ngaji kemana-mana membawa apa? Sing ketot-ketot napa jenenge? Duplikat. Kula jawab mek ngenten tok. Duplikat. Bodyguard ya. Maklum gak SD, Pak. Duplikatku Gusti Allah wis. Iki yang nggo kanca tukang syuting siji ngono. Kang syuting biar aku waktu ning bandara niku mboten takok-takok, takok dhewe ngoten. Nggih. Ya, nek pas panitia keadaan biaya niku cumpon, tahu cumpon nggih? Ya wis ngene gak usah syuting tak budal dhewe. Tak budal dhewe. Ngoten. Nggih. Jadi jangan membahas masalah itu. Tak seneni ngoten, apa jari mek ngoten tok. Lah, padahal menurut beliau itu biasanya itu harus ada plafon. Lah ngoten toh. Tapi Gusti Allah ngelarang terhadapku untuk plafon. Terus gimana? Inilah perbedaan di antara kita manakala hati sudah ada isanya dan tidak pasti seperti itu. Berarti macet. Ya hitungan aku iki bensinnya piro, waktu tak tinggal keluarga iku piro, pirang jam. Lah ngoten nggih, ngelmu aku mendapatkan dulu itu ngajine ku puluhan tahun piro ngono. Di total. Ikulah pajak. Tapi tatkala tidak bicara itu, apa terserah kata Allah di situ, berarti itu membebaskan pajak secara finansial, secara materi. Non materi, sholat nggak ada, pamrih tadi pahala atau pamrih surga nggak ada. Ya sudah, itulah maksudnya lillahi ta'ala itu di situ. Apa mang pitakoni?
Oh iya, terus sinten bapake Nabi Isa? Bon, hakikate jawab, ya Nur Muhammad iku. Nur Muhammad itu bapake. Apa Nur Muhammad? Wiji kang dumadi sak lebete urip. Siapa hidup dan Nur Muhammad? Kalau matengan wis gak ono bedane. Tidak ada bedanya. Kalau matengan la ibsarun wa mubsarun wa basarun, dikatakan makom ihsan, makom makrifat itu tidak ada yang melihat makhluk mang tadi ya, tidak ada yang dilihat berarti kholik, tidak ada mata untuk melihat, semuanya fana. Bahasa sederhana saya, laisa kamitslihi syai'un, ya inilah. Udah matengan iki. Sing mentah ya sik bingung sik rapopo. Wis tekunia dikirmu ngoten. Itu jawaban secara hakikat adalah Nur Muhammad. Wiji kang dumati sak lebeti gesang. Loh, itu loh ada di dalam nutfah itu. Seorang bopo. Seorang bopo. Nutfah, nutfah itu bahasa Arab maknanya mani. Gitu. Di dalam mani itu ada sel, bahasa biologis. Ada sel. Ya sel inilah sebagai bapak bahasanya itu. Ya Nur Muhammad ini. Sebab tanpa ini nggak akan muncul yang namanya anak. Makanya wajib hukumnya dari seorang secara akal. Bopolan biung bila mana ingin punya anak itu kudu kumpul. Syariat lho nggih. Cara akal harus karena mempertemukan dua sejoli antara sel telur dengan ovum. Bahasa biologisnya begitu. Kalau bahasa kitabnya antara Nur Muhammad nyuwun sewu dengan bumi niki, bumi berarti Siti. Siti sinten, Pak? Ya ibu, ketemu. Tapi ingat, Gusti Allah itu mempunyai sifat satu yang jarang manusia mau meneliti. Sifat jaiz. Ya, kan ada sifat wajib Allah, sifat mohal Allah, sifat jaiz. Allah mampu menghendaki sesuatu walaupun di luar akal termasuk Nabi Isa secara syariat tadi. In aroda syai'an ayyakula lahu kun. Jangankan menciptakan Isa tanpa bapak dengan ibu ada. Wong nyiptakno Adam tanpa bapak, tanpa ibu secara syar'i wujud kok. Nek cara saiki, Pak, niku lho bayi tabung. Bayi tabung. Kang wong lanang kan mboten ungkrek. Tahu ungkrek nggih? Mboten langsung bersinggungan dengan ibu. Sampeyan tanya Pak Dokter. Jadi mani sampean wong lanang iku diambil kemudian disuntikkan, terjadilah nang sapi. Ada sapi meteng gara-gara disun. Sederhananya yaitu Isa. Jadi hakikatnya Nabi Isa itu adalah ilmu, amal, istiqomah. Hati itu ada mingkol bin zahid. Itulah bahasanya zahid itu adalah bahasa ning ati sampean ada isanya itu tadi. Nomor loro kolbin rohib, hati menungso condong nang selain Allah itu. Berarti gak enek isane. Niki dikembangkan saudara saya yang ada di Nasrani sehingga mengatakan anak Tuhan. Dikatakan anak Tuhan karena secara dohir nggak ono bapak. Siti Maryam itu kok iso meteng le ngaten lah. Ada lagi.
Bisa. Oh, wonten iki tak layani, Pak, sampai tuh jam 12. Salam takdim Kiai. Perwakilan dari Gresik ya Pak. Sedikit ingat dalam Ihya Ulumuddin 195 ketika Nabi Musa bertemu seorang hamba yang dia tidur di atas tanah tanpa alas dan bertidurkan dengan batu dan berselimutkan dengan jubah. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, wahai Allah, ada seorang hamba yang menyia-nyiakan dunia. Kemudian Allah mengingatkan kepada Nabi Musa, apakah engkau tidak tahu wahai Nabi Musa, apabila aku memusatkan pandanganku terhadap seorang hamba, maka aku sirnakan dia terhadap dunia. Yang saya tanyakan, memusatkan pandangan terhadap dunia dalam kacamata syariat dan hakikat, Kiai. Terus kemudian seorang salik ketika bermahabbah, pandangan yang bagaimana ketika Allah memusatkan pandangannya terhadap si hamba. Kemudian yang kedua, banyak di dalam Al-Quran ditemukan antara sodr, qalb, fuad dan baitullah atau disebutkan dengan sir. Mohon penjelasannya, Yai. Mohon maaf, terima kasih sebelumnya. Terkait pandangan terhadap Allah di dunia, orang yang masih mengikuti atau mengejar tentang kesuksesan dunia, miturut pandangan hakikat itu bagaimana? Mungkin dalam ayat 77 surat Al-Qasas, sinkron dengan makalah di dalam Ihya tadi. Wabtagi raihlah fima ing dalam opo ataka kang nganugrahake nekaake ka ing sira sapa Allah Gusti Allah. Raihlah anugerah yang Allah hadirkan terhadap Anda semuanya. Pertama, anugerah darul akhirah, negeri akhirat. Berarti akhirat, berarti hati hanya memandang akhirat. Golongan hati manusia yang memandang akhirat itu tidak hanya orang-orang secara fisik harus tinggalkan dunianya saja, enggak. Ayat ini ada terusnya, darul akhirah. Setelah itu wala tansa nasibaka minatun dunya. Janganlah kau ojo ninggalno sira, alias bagianmu ning dunya iki ojo kok tinggalno. Berarti jenengan iki secara fisik disuruh untuk mensukseskan dunia. Tapi mandangnya hatimu secara hakikat bukan ke dunia. Lah, sahabat yang bertidur beralaskan batu itu golongan yang hanya memikir masalah akhirat.
Ini golongan khos, Pak. Golongan hati Allah letakkan di makom arif itu di khos. Artinya hatinya sudah tinggalkan baik secara zahiriyah atau batiniyah tentang urusan-urusan dunia. Ibaratnya kekasih Allah wis gak ngopeni dohir urusan dunia. Dan ini semua ya juga atas kehendak Allah itu sendiri sebagai percontohan. Tapi orang memandang Allah bukan harus lewat seperti ini aja. Kita ngaca bagaimana Nabi akhir zaman Ibnu Abdillah itu. Beda lagi. Beliau juga mensukseskan terhadap urusan-urusan dunia. Beliau. Tapi dia tidak terkontaminasi dengan suksesnya dunia. Karena apa? Karena beliau selalu memperhatikan seruan Allah di dalam ayat tentang masalah dzikir. Alladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, watatma'innu qulubuhum, dan hatinya selalu tentram disebabkan apa? Bidzikrillah, karena sebab dia selalu ingat pada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah hanya hatimu mengingat Allah, jiwamu akan damai. Niki surat Ar-Ra'd ayat 28. Di situ dikatakan mukmin. Artinya tidak hanya Rasulullah melaksanakan menjaga hati tidak mudah terkontaminasi, terpengaruh dengan kebiarannya dunia, akan tapi di situ disebutkan mukmin, golongan kita juga harus seperti itu. Sebabnya apa? Dia selalu hatinya itu tatmainnul qulub. Jawabannya menurut ayat itu bidzikrillah, sebab dia selalu ingat kepada Allah. Jadi cara memandangnya, dia itu mengikuti makalah fi kulli mukawwanat khafiyun ay hayyun wa huwa wujudullah. Iku ing dalem saben-saben makhluk lho niki. Minal mukawwanat, saben-saben makhluk berarti tanpa kecuali. Baik makhluk kasar, bangsa kasar kita ini di dunia, ataupun makhluk bangsa ghaibiyah di alam mukasyafah, semuanya makhluk. Di balik makhluk itu semuanya ada sesuatu yang paling halus di belakang layar lah, gampangnya itu. Siapa? Ai hayyun, itulah hidup. Maksudnya hidup bukan sifat. Wahwa maksudnya hidup iku wujudullah, sehingga Allah pantas dalam hadits qudsi mengatakan, janganlah kau sembah namaku, janganlah kau sembah sifat dan datku, tapi sembahlah aku. Cocok nak nggone surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah lidikri. Aku terus. Apakah Rasulullah Muhammad juga menyampaikan? Iya. Jawabannya di mana dasar hujahnya? Al-Anbiya 25. Lihat di situ, semua rasul itu risalah menyampaikan ketauhidan Allah, nggak pernah geser. Kalau syariat geser karena zaman
Hakikate mboten pernah geser. Mulai zaman Nabiullah Adam sampai Nabi Muhammad, tauhid risalah iki sama. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Enggak pernah geser. Cuman syariat geser karena zaman. Begitu juga zaman sekarang dengan zaman baginda Rasul, syariatnya beda, Pak. Contoh, syariat jeneng Nabi waktu dahar belum ada sendok, Pak. Dengan asto, dengan tangan dipuluk. Mungkin zamannya lagi belum ada sendok suru. Apa itu? Godong pisang. Lah ngoten dulu sampean ngoten. Sekarang beda, syariatnya makan sendok. Tapi belum tentu syariatnya Kanjeng Nabi total dihilangkan, makan dengan tangan. Syariat lagi, kita bepergian, beliau zamannya selalu pakai onta atau kuda atau keledai. Sekarang zamannya berbeda, pakai sepeda, pakai mobil. Tapi nggak salah jenengan ini barangkali sampean bepergian selalu pakai kuda, pakai onta, tapi siap-siap diarani wong kuno. Lah ngoten to? Wong kun aneh nang bali desa kok nggawa jaran. Wis gak suwalan nggawa jaran. Kat biyen Pak, jaran ya ora eneng sing suwal. Pun. Nek tauhid risalah tentang tauhid nggak pernah serambut geser pun nggak pernah. Inilah risalah yang dianggapnya itu keluar jalur, padahal ini yang benar yang harus disampaikan. Jadi ini berkenaan dengan makalah kita pada malam hari ini. Pertanyaannya itu masalah mandang. Man taqarraba, sing sapa wongi qalbuhu apa qalbuhu atine man taqarraba iku marek mendekat ilallahi maring Allah azza wa jalla abadahu mongko mesti Allah ngedohake ing man sapa Allahu Gusti Allah anid dunya saking kehidupan dunia. Dan ini ada dua golongan, ada yang khos, ada khawasul khawas. Yang khos berarti seperti sahabat yang dimaksud panjenengan wau. Secara dohir bojo ditinggal, anak ditinggal, pokoknya seluruh berkenaan dengan urusan manusia dan makhluk dia tinggal. Hatinya selalu terus berpikir. Ini mudah kalau dibanding dengan khawasul khawas. Khawasul khawas enggak, walaupun secara fisik dia itu berkontaminasi atau campur dengan dunia, hatinya mandangnya kepada hayyun, memandang sesuatu yang halus, yaitu hidup. Itulah wujudnya Allah. Tentunya beliau tidak lepas dari tali Allah, yaitu zikir tersebut. Yang kedua, tentang masalah sabar atau bahasa fuad atau sir. Inilah yang saya gabung menjadi satu kalimat, daqaiqul asrar. Apa? Lembut-lembuti perkara sing lembut. Istilah bahasa Jawa, ning jerone ati iku ana teleng. Sampeyan sing nate nang kejawen mesti tahu ngrungokno dawuh Rama, jerone ati iku ana teleng. Tapi ora dijelasno gamblang mboten. Disitulah nanti kau akan menemukan kosong iku berisi, berisi iku kosong. Kau akan menemukan galihe kangkung. Ternyata itu maksudnya al-fuad. Di dalam hati jenengan itu ada imanul haq yang disebut ihsan. Nek cara hadis Kanjeng Nabi tentang ihsan, ketika jenengan iki menyembah, menghadap kepada Allah, ada dua. Anda itu bisa melihat wujudnya Allah, tapi bukan Anda itu makhluk. Paham nggih? Yang dikatakan makrifat itu bukan makhluk bisa melihat Allah
Apa mungkin perkara yang enggak wujud bisa melihat wujud? Ternyata yang dimaksud makrifat yang wujud, yang bisa melihat yang wujud hanyalah yang wujud. Kalau tidak bisa, fa illam takun taro, apabila kau belum bisa melihat wujudnya Allah, seakan-akan kau selalu dilihat oleh. Itulah proses jenengan itu melakukan su'aul basyirah, merasakan kehadiran Allah. Karena lewat inilah baru jenengan bisa antak budallaha ka'annaka lahu taroh. Bisa dikatakan ihsan itu muncul dalam hati jenengan. Nek cara wong Jawa al-fu'ad, itulah rasa. Sirul asror munculnya. Baru kalau ini sudah jenengan asah, muncul yang namanya ainul basyirah, bertemu Allah, sabar mesti muncul. Sabar itu muncul. Wong sabar, takrifi sabar iku ngene ya, Pak. Diwene susah, senang, wis gak ono bedane. Abot nggih? Abot. Ujian jenengan sing paling abot. Nek garwa sampean diuji Allah, digondol kucing garong. Abot pol. Ngerti kucing garong? Nggih. Abot. Tapi bukan berarti abot iku selamanya berat. Akan jadi ringan manakala keakuanmu makhluk itu sudah hancur mekaten. Ada lagi. Pungkasane ngono. Nggih pun. Godhong gedang, godhong telo, didik dang nggih padha krasa. Nggih Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mulai awal sampai akhir apa yang kita terima dari sisi Allah, ilmu tersebut estu Allah tetap mentakdirkan menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita dan anak putu kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid, yang mana beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru yang terletak di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya yaitu ada di Kecamatan Bangsal, Desa Sumber Tebu, Jalan Perjuangan, Desa Glonggongan atau Dusun Glonggongan. Beliau adalah ulama sufi, ulama tauhid yang mengajarkan ilmu-ilmu tauhid dan tasawuf, yang mana dalam ilmu ini juga berkaitan dengan ilmu leluhur Jawa yang mengutamakan ajaran kebatinan atau ilmu ruhani. Dan ilmu tasawuf tauhid ini mengajarkan supaya manusia tidak tersesat nantinya. Tahu sejatinya diciptakan itu harus bagaimana, dan ketika sudah meninggal dunia harus ke arah mana jalannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlason Rosyid benar-benar bisa memberi penerangan bagi kita yang buta akan pengetahuan dan gelapnya perjalanan kita untuk menempuh ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.